Anjing laut najis. Anjing laut najis. Babi laut najis. Kalau ada ayam laut suci. Kuda laut suci. Semua kalau dia di daratan dia haram, berarti di laut dia haram. Ular laut haram. Ular di darat haram. Bertaring dan berbisa. Bertaring dan berbisa. Kenapa itu haram? Karena mencelakai, memudaratkan. Tapi alhamdulillah anak makan ular tidak apa-apa. Oh, itu sekali orang bodoh. Dia nak sama dengan orang. Dia sekarang masa tak apa-apa, nanti yang dibantah sama dia. Ada kena orang yang gitu. Itu nantang sama syariat. Untung tak ada betul ular. Tak boleh. Najis. Nah, yang ketiga, ada rinciannya. Termasuklah tadi dia yang bukan dua alam. Dia bukan dua alam. Jadi kalau dia tinggal lama di darat dia mati. Dia masuk ke sungai. Tapi kalau di darat lama bertahan, dia bisa normal seperti biasa, itu najis. Najis bangkai, tidak boleh dimakan. Haram dimakan. Tidak boleh dimakan. Nah. Itu dua bangkai. Bangkai ikan sama bangkai belalang boleh dimakan. Bangkai itu semua bangkai tidak boleh. Bangkai itu yang mati dimakan setelah dia mati, bukan disembelih. Kalau disembelih apa? Maka kita makan ayam, kambing, sapi itu semua disembelih. Nah, kalau orang nemu sapi bangkai tengah jalan lalu dimasak, itu haram hukumnya. Bangkai itu. Orang nemu ayam mati misalnya, nah itu bangkai, tak boleh dimakan. Kecuali disembelih. Maka kalau kita nengok kambing dah sekarat, dah terbaring, dah cepat ambil pedang, disembelih, bismillah, biar jadi suci, bisa dimakan. Tapi tak, orang jarang, kalau kambing menyakitkan, orang jarang nak makan. Ya, maka kalau kita syaratnya korban atau akikah, kambingnya harus sehat. Kambing harus karena udah lagi sakit, kita sembelih, kita tambah nyiksa dia ya. Nah. Kemudian kalau kita nembak burung, nembak burung. Nah, begitu kita nembak, kita baca bismillah. Jadi begitu dia kena nanti itu boleh dimakan. Dah kan? Jadi nembaknya tu baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan pula burung pula. Ya, maka ada arti kalau nembak burung. Kalau kita tak faham, tak usah nembak burung. Mau burung, pergi ke pasar beli burung. Jangan nembak ke orang. Kalau itu tak faham, ya. Itu ada bakatnya nembak sama memanah. Maka kata Nabi, ajarkan anak kalian dua, memanah sama berenang. Memanah sama berenang. Ajarkan anak kalian dua hal, memanah dan berenang. Memanah dan berenang. Nah, jadi kalau kita berburu hewan, kita nembak, jadi baca bismillah, maka hewan itu terkena mati, maka dia suci. Nah, yang kedua, jika kita makan makanan kambing, ayam atau sapi, kita ragu ini pemiliknya nyembelih baca bismillah atau tidak. Kok dipandang-pandang orang ini sholat jarang, aku ada jarang. Nah, kalau dia muslim, otomatis hewan dia itu suci. Artinya apa? Di dalam pengucapan bismillah itu tidak mutlak, bukan syarat utama. Kalau dia muslim, dia tak mengucap bismillah misalnya, dia menyembelih hewan, hewannya boleh kita makan. Hewannya boleh kita makan. Kalau orang kafir bismillahirrahmanirrahim tak sah.
Mana pula dia kafir. Kecuali dia beli daging dari orang Muslim, dia jual lagi, boleh. Ya, nah, makanya kita ini sudah banyak campuran makanan syubhat. Banyak orang-orang Palang, orang tak bersunat yang menjual yang kita makan. Makanya kalau ada kena orang Muslim jual kambing, belilah sama orang Muslim. Karena orang Muslim jual sapi, beli sama dia. Orang Muslim jual ayam, beli sama dia. Orang Muslim jual ikan, beli sama dia. Ya, belilah sama dia. Lebih jelas halal. Kalaupun dia tak bismillah, dia Muslim. Lebih baik lagi, dia orang soleh. Bekah binatang kita beli. Ya, nah. La ilaha illallah. Saya bukan promosi ya, anda tak jadi binatang. Ya, cuma menyarankan ya. Nah, kemudian itu tadi bangkai. Dihalalkan kata Nabi untuk kita 2 bangkai, bangkai ikan sama bangkai belalang, dan 2 darah. Al-tuhal wal kabid, ati. Pernah makan ati? Ati itu halal. Darah hati itu, tapi dia halal. Dia termasuk yang dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan. Hati kambing, hati ayam, ya, hati itu digoreng kalau dengan bumbunya pas, enak hati itu. Banyak orang yang suka hati. Itulah darah yang boleh dimakan. Selain itu tak boleh, ya, hati. Nah, kemudian limpah itu apa? Saya belum nanya limpah. Lidah sapi. Oh. Nah, limpah itu boleh juga dimakan. Itu boleh juga dimakan, ya. Boleh juga dimakan. Nah, 2 itu yang ma'fu ya. Terus sisa darah yang masih melekat di, misalnya di daging atau apa, dia masak kurang misalnya kurang pas masanya, dia sisa tempelan darah di daging itu, nah itu boleh makan. Boleh makan ya. Nah, la ilaha illallah. Kemudian hukum semua binatang. Apa hukum binatang itu? Semua binatang. Ini berkaitan dengan najis ya. Berkaitan dengan najis. Semua hewan pada dasarnya, semua hewan ketika semua hewan di saat dia hidup, semua hewan di saat dia hidup suci, termasuk yang tak boleh dimakan. Kita ngelus-ngelus ular, ada buat rumah sambil ngopi, ular kobra kita minum suci, walaupun tak boleh dimakan. Kecuali anjing dan babi, dipegangnya tak boleh bagi dimakan. Di Gajah Mada itu ada bakso babi. Kalau anak jadi wali kota, kita menasikan, kita mayoritas orang Muslim, buka telan-telan toko nasi goreng babi. Itu didiamkan, nanti buka cabang lain, cabang nasi goreng babi yang di sini, nasi goreng babi 2, nasi goreng babi 3, nasi goreng babi 4. Ya, itu sebenarnya tak bisa didiamkan, tak boleh. Ya, cuman jangan nanti buat hal. Ya. Nah, semua binatang ketika hidup boleh. Maksudnya boleh, dia suci kalau yang dipegang misalnya, kecuali anjing dan babi. Anjing dan babi tak boleh pegang ya. Itu waktu dia hidup ya. Semua binatang setelah dia mati, hukum binatang setelah dia mati, apa hukumnya? Semuanya najis kecuali 3.
Kalau kita nemu setiap binatang mati, nemu di jalan, itu hukumnya pasti najis kecuali 3. Pertama, bangkai manusia. Bangkai manusia. Manusia itu dikatakan juga hewan yang berbicara. Hewan natiq. Hewan yang berbicara. Kita ini bisa turun ke level binatang, bisa naik ke level malaikat. Itu manusia. Tapi binatang tak bisa naik ke level manusia. Sepintar-pintarnya kucing, dia kucing. Sepintar-pintarnya burung, dia burung. Bukan manusia. Tapi manusia kalau dia bejar, dia bisa jadi binatang. Dipanggil binatang semua. Macam binatang berapa ni? Binatang. Sebaik-baik manusia, dia bisa malaikat. Masya Allah, Ustaz Quran tu macam malaikat Pak Pandang. Macam dia pernah malaikat. Macam malaikat. Nah, itulah manusia. Jadi semua yang mati, kalau kita lihat itu najis, kecuali bangkai manusia. Ada bangkai terapung di sungai, itu suci, boleh kita pegang. Penemu di hutan, suci, boleh kita pegang. Kemudian yang kedua, bangkai ikan dan bangkai belalang tadi. 3 itu. Semua hewan yang boleh dimakan, semua hewan yang boleh dimakan, semua hewan yang boleh dimakan, kambing, ayam, sapi, ikan, kalau dia mati dengan cara sembelih, maka dia suci. Semua hewan binatang yang boleh dimakan, kalau dia mati dengan cara sembelih, boleh dimakan. Artinya kalau ada yang mati bukan cara sembelih, ditabrak misalnya atau segala macam, bukan dengan cara sembelih, itu kambing padahal, maka dia najis, tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Kambing yang terbang mati seketika, tak boleh kita makan. Tak boleh makan. Bukan dia mati bukan cara sembelih. Dia mati bukan cara sembelih ya. Yang boleh itu harus dengan cara sembelih. Sebaliknya, hewan yang tak boleh dimakan tapi mati dengan cara sembelih tetap tak boleh dimakan. Babi, bismillahirrahmanirrahim, babi sembelih, tetap tak boleh. Kerana dia memang tak boleh, dia najis. Hewan yang tak boleh dimakan ketika mati dengan cara sembelih pun dia tetap tak boleh dimakan. Nah, hewan yang boleh dimakan, kalau dia mati bukan dengan cara sembelih pun dia tak boleh dimakan. Jadi hewan yang boleh dimakan, dia mati harus dengan cara sembelih. Ya, harus dengan cara sembelih. Nah, hewan yang tak boleh dimakan, kalau mati semuanya najis. Ular najis, tak boleh dipegang. Semuanya najis. Hewan yang tak boleh dimakan, kalau mati najis walaupun disembelih. Walaupun disembelih. Nah, hukum bulu hewan-hewan. Hukum bulu hewan-hewan. Rambut atau bulu hewan yang boleh dimakan suci. Bulu kambing, bulu apa lagi? Bulu sapi, bulu ayam. Dulu waktu kita ngaji, orang biasa ada satu bulu ayam simpan di batas negeri Quran. Dulu masih tak tahu apa. Simpan bulu ayam, boleh. Bulu kambing, bulu sapi. Karena dia bulu dari hewan yang boleh dimakan ya. Bulu hewan yang tak boleh dimakan najis, termasuklah kucing. Termasuk kucing, karena kucing tak boleh dimakan. Kucing tak boleh dimakan. Kucing tak boleh dimakan.
Ya. Ini tadi. Jadi rambut atau bulu binatang yang boleh makan itu bersih. Najis, boleh suci. Nah, yang tak boleh dimakan itu najis. Nah. Kemudian hukum bagian binatang seperti tangan, kaki yang terpotong. Misalnya ada kambing tangannya terpotong. Kita nemukan tangannya. Apa hukum tangannya itu? Tangannya. Maka hukumnya sesuai dengan hukum bangkainya dia. Kalau bangkai dia itu najis, maka hukumnya najis. Artinya kalau kambing pun jadi bangkai dia najis, maka dia najis. Tapi kalau bangkainya suci, seperti belalang atau manusia yang mati, tangannya terpisah, boleh kita pegang. Jadi bagian dari badannya itu sesuai dengan hukum bangkai. Paham ya? Bagian dari badannya itu sesuai dengan hukum bangkai. Kalaupun disembelih, sembelih tak ada hukum, pasti suci. Kepalanya suci, daging kakinya bersih, suci, tangannya suci, karena dia meninggal dengan cara sembelih. Semua yang berkaitan dengan binatang itu pasti suci. Ya. Lain kalau memang binatang tidak disembelih, maka dia dengan hukum sesuai dengan bangkainya. Nah, sesuai dengan bangkainya. Nah, ini hukum khusus tentang darah. Hukum khusus tentang darah. Semua darah najis kecuali 10 jenis darah yang tidak najis. Semua darah najis kecuali 10 jenis darah yang tidak najis. Ini masih najis, bentuk-bentuk najis. Kita belum memasuki hukum air yang dikatakan najis dan cara mensucikannya, atau benda-benda najis kalau terkena kita dan cara mensucikannya. Belum masuk ke situ. Kita masih fokus ke jenis-jenis najis secara secara rinci. Maksudnya dia ini najis, ini najis, ya, bentuk-bentuk najisnya. Ya, darah semua najis kecuali 10. Pertama, hati tadi. Yang kedua tadi lipah. Hati, lipah. Kemudian misik. Minyak misik itu ada yang terbuat dari darah. Ada sebagian, kalau tidak salah itu dia mengambil dari darah ada jenis burung. Tak tahu ada jenis di Indonesia yang ada apa tidak. Ada salah satu jenis yang ada dalam kitab. Jadi ada jenis burung, dia punya darah itu seperti aroma misik. Nah, kalau memang itu misiknya, misik, semua misik, minyak misik itu kan harum aromanya. Kalau dia terbuat dari darah, dia suci. Dia suci, ya. Suci. Nah. Kemudian darah yang tersisa di bangkai ikan dan belalang. Misalnya nemu ikan terapung, ada darahnya, atau belalang bangkai ada darahnya, itu suci darah. Karena darahnya menempel di situ. Darahnya menempel di situ, ya. Dia menempel di bangkai yang suci, maka darahnya suci. Atau darah di hewan yang meninggal karena dipanah. Termasuklah orang berburu, darah muncrat, itu suci darah. Orang memanah, terkena kijang misalnya,
atau rusa atau sapi kena, darahnya itu suci. Jelas ya? Darahnya suci. Nah, kemudian maaf, sperma atau air susu kalau keluar dalam bentuk darah bisa terjadi. Kalau air susu perempuan sudah tidak ada, tapi dipaksakan keluar, itu bisa keluar darah misalnya, itu suci. Atau sperma udah kosong sama sekali, dipaksa keluar darah misalnya, maka itu suci. Jika terjadi, itu suci. Jangan kita terkejut ya, udah nih, itu suci ya, itu bisa terjadi, itu bisa terjadi. Nah, kemudian darah yang keluar bersama bayi, suci. Janin, bayi lah ya, kan ada darahnya tuh, nah itu suci. Itu darah janin, bayi yang keluar kan bersama darah, nah itu suci. Ya, bersihkan itu ya, bersihkan biasa, ya suci itu ya. Nah, la ilaha illallah. Adapun mandi, wadi, mani itu sudah kita bahas pada bab mandi kemarin, walaupun ini tetap dimasukkan sama dia. Ini secara hukum najisnya saja. Ya, nah, la ilaha illallah. Kemudian masalah najis yang dimaafkan. Istilah bahasa Arab itu ma'fu. Orang bilang ma'fu, makanya afwan. Orang bilang maksudnya maaf. Afwan, maaf. Syukran, makasih. Syukran. Afwan. Afwan itu maaf. Ma'fu dimaafkan. Ma'fu dimaafkan. Wa'fu anna. Wa'fu anna, maafkan kami. Maafkan kami. Ya, al-ma'fu yang dimaafkan. Bukan disucikan ya, dimaafkan. Dia tetap najis tapi dimaafkan. Ya, kita bilang itu suci. Tetap najis tapi dimaafkan. Apa itu? Yang pertama, dia dimaafkan kalau itu ada di baju dan di air. Apa itu? Yang tak bisa dilihat oleh mata. Halus bendanya. Tak bisa dilihat oleh mata atau tak nampak oleh mata. Tak nampak, oleh najis tak nampak. Tak perlu gak kita bedek sebenar seputih-putih kita dah. Tak ada kita sampai repot gitu. Kita tak pandang, tak nampak, udah berarti kita suci. Solat Allahu Akbar. Habis solat najis kita tak nampak, tak tahu. Solat kita tetap sah. Jelas ya? Solat tetap sah. Yang tak nampak oleh mata itu dimaafkan. Sama juga di pak mandi kita misalnya, atau di air minum kita. Awak bilang najis, mana tak ada nampak ada najis ya? Nah, berarti itu suci. Ya, suci ya. Nah, kemudian yang dimaafkan di baju, tapi bukan di air. Kalau itu kena baju, maafu. Tapi kalau air, ya. Apa itu? Darah. Setetes darah terkena baju, maka itu maafu. Tapi kalau setetes darah termasuk ke air yang kurang dari 2 kula, langsung najis. Paham ya? Setetes darah kena baju kita, tetes sedikit, maafu. Paham ya? Maafu, dimaafkan. Tapi kalau masuk ke ember, langsung airnya mudah najis, jadi najis. Kemudian ada maafunya di air, dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di baju. Yaitu bangkai binatang yang darahnya tak mengalir, seperti semut atau lalat, bangkai lalat. Bangkai lalat ada di kocik kita. Misalnya, nampak kita benda tu, kita biarkan. Tak kita ambil, tak sah solat. Faham ya? Tak sah solat. Sama juga dengan semut.
pun semua lewat kesalahan semua tuan. Gitu kan? Mati motor masuk kunci kita diamkan. Tak sah solat kita. Tak sah solat kita ya. Nah, jadi kedepannya kita lebih fokus tentang mensucikan najis. Mensucikan najis ya. Mensucikan najis. Nah, InsyaAllah. Ada yang mau tanya? Saya bisa.